Oke, baiklah. Kembali bersama saya Syukri Lukman dalam channel Syukriko. Kita akan membahas soal Olimpiade Sains tingkat kota Matematika 2019 yang baru saja dilaksanakan. Soal ini terdiri dari 20 soal, dibagi dalam 2 paket ya. Kita bisa lihat paket pertama nantinya ini kemampuan dasar berjumlah 10 soal ya. Nah, di sini satu soal bernilai 2 poin dan tidak ada pengurangan nilai. Hal yang baru di sini adalah bagian kedua ya, kemampuan lanjutan. Nah, ini belum pernah terjadi ya di tahun sebelumnya. Pada bagian ini benar bernilai 4, poin 4, kosong itu 0. Nah, kalau salah minus 1 ya. Ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, berjumlah ada 10 soal ya. Nah, jadi kita akan fokus menjawab dulu bagian pertama, kemampuan dasar. Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol notifikasinya ya yang belum subscribe. Boleh di share videonya untuk supaya bisa bermanfaat kepada teman-teman yang lain. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan bahas soal yang nomor 1. Pak Budi memiliki sawah berbentuk huruf L. Jika diketahui bahwa sawahnya Pak Budi hanya memiliki sisi yang panjangnya 5 meter dan 10 meter dan semua sudut sawahnya siku-siku. Luas sawah Pak Budi adalah titik-titik meter persegi. Oke, kita akan bahas soal ini. Ya, kita bisa gambar huruf L seperti ini ya. Jadi yang paling panjang tentunya ini sama ini ya. Di soal katanya 10 meter. Ya, kita teruskan, ini panjangnya adalah 10 ya. Ini 10. Ini juga paling panjang. Tentu ini 10. Nah, kita lihat untuk sisi yang lain yang pendek itu 5. Sini 5. Ini juga 5. Ya. Ini juga 5. Yang ini juga 5. Oke. Nah, mudah sekali ya. Ini tentunya tinggal kita bagi 2 saja di sini. Kita bagi 2, mari. Jadilah dia 2 buah. Ini persegi panjang dan persegi ya. Ini kita misalkan luas pertama, ini luas kedua. Ya, sehingga luas total itu sama dengan L1 ditambah L2. Ya, sama dengan L1 nya tentu panjang kali lebar ya, 10 dikali 5 ya, 10 dikali 5 ditambah L2 ini 5 dikali 5 ya, 5 dikali 5 ya, sehingga ini hasilnya sama dengan 50 ditambah dengan 5 kali 5 25 ya, jadi hasilnya adalah 75. Oke, itu yang soal nomor 1, mudah sekali ya. Iya, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika sebuah jam sekarang menunjukkan pukul 13.00, maka 2019 menit yang lalu jam tersebut menunjukkan pukul. Oke, diingat dulu ya, jam 13.00. Ya, kita lihat soalnya tadi saat ini katanya pukul 13.00, ditanya adalah 2019 menit yang lalu. Nah, tentunya kita rubah dulu ya 2019 ke dalam jam, berapa jam ya. Kita teruskan saja di sini, berarti 2019 dirubah menit ya ke jam dibagi dengan 60
ya. Oke, ini bisa dihitung manual ya, dicoba dulu sendiri hitung ya. Nanti hasilnya adalah 33 jam ya. 33 jam ini. Nah, ada sisa nanti, yaitu sisanya 39. Biarkan saja 39, jangan ubah ke dalam desimal ya. Ya, ini kesalahan anak-anak, kebanyakan dirubah ke desimal ya. Jadi biarkan saja sisanya 39 menit. 39 menit ya. Oke. Nah, sekarang tentunya kita akan mengurangkan pukul 13.00 ini dengan ini ya, dan bisa minus ya. Jadi supaya mudah ya, kita tambahkan aja ya, ini kelipatan 12 jam boleh ya, dia supaya hasilnya di atas 33 ya. Kita misalkan saja 13.00 tadi kita tambahkan dengan 24 jam ya. Oke, kita makan saja dulu, maka ini hasilnya menjadi 37 ya, 00. Nah, tentu lebih besar daripada ini ya, maka kita kurangkan dengan 33 jam 39 menit ya. Ini kita kurangkan saja. Oke. Nah, di sini kita pinjam dulu 1 jam kemarin. 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi di sini 60 menit ya. Pindahkan ini 10 kurang 9 adalah 1. Ya, tadi 60 sudah dipakai 10, tinggal 5. 5 dikurangi 3 adalah 2 ya. Nah, ini juga tinggal 5. 5 kurang 3 adalah 2. 6 ya. 6 tadi tinggal 6. 6 kurang 3 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3 jam 3:21 gitu ya. Oke, kanannya habis. Ya, simpel saja ya. Hanya tinggal mengurangkan saja soal ini. Ya, lanjut lagi nomor 3. Kedua akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 111x tambah k sama dengan 0 adalah bilangan prima. Nilai k adalah, ya kita lanjut ya, nomor 3 ini jawabannya tadi persamaan kuadrat ini ya, x kuadrat. Oke, akar-akarnya x1 dan x2 adalah bilangan prima. Nah, tentunya di sini yang ada nilainya adalah ini, adalah untuk penjumlahan ya, akar-akar. X1 tambah x2 kita tahu min b per a. Min b per a ya. Min b per a ya. Nah, berarti dari sini x1 tambah x2 adalah minus b. Minus dari minus positif ya, langsung aja 111. Nah, nanti ini untuk rumus perkalian ya. Perkaliannya x1 kali x2 itu adalah c per a. C per a berarti x1 kali x2 nanti sama dengan k per 1. K. Nah, kita lihat dari sini jelas mudah sekali ya. Bilangan prima itu semua ganjil kecuali 2. Kita anggap dulu semua ganjil. Ya, misalnya ini ganjil, x1 ganjil, x2 ganjil. Ganjil tambah ganjil pasti genap. Nah, sementara ini ganjil, sudah pasti salah satu akar ini ada bilangan genap. Ya, kita anggap 2. Gitu ya. Jadi x1-nya kita anggap 2 genap. Maka otomatis x2-nya adalah 111 kurangi 2 ya. 109 ya. Ya, jadinya 109. Oke, maka sudah mudah ya. K itu adalah perkaliannya. X1-nya 2, berarti 2 dikali dengan 109 ya, sama dengan K. Ya, jadi atau ini dikalikan adalah 218 ya.
218 ya. Oke. Ya, jadi jawabannya 218. Ya, begitu ya. Mudah sekali untuk nomor 3. Oke. Oke, kita gas terus. Nomor 4. Saya bacakan lagi soalnya ya. Ani dan Banu bermain dadu 6 sisi. Jika dadu yang keluar bernilai genap, maka Ani mendapatkan skor 1. Sedangkan jika dadu yang keluar bernilai ganjil, maka Banu yang mendapat skor 1. Pemenang dari permainan ini adalah orang pertama yang mendapatkan skor total 5. Setelah dilakukan pelemparan dadu sebanyak 5 kali, Ani mendapat skor 4, Banu 1. Peluang Ani memenangkan permainan ini adalah, nah ini bisa kita pakai logika sebenarnya dulu ya. Tentunya peluang Ani lebih besar daripada Banu. Iya, karena sudah 4 kali dia menang. Ini sekali, butuh 5. Berarti ini butuh sekali menang, ini butuh 4 kali menang. Oke, kita bahas bentar. Ya, kita lihat ya. Kita buat tabel saja ini. Tadi skor si A ya, si Ani sudah 4 ya, kita tuliskan sudah 4. Sementara skor si B dari baru 1 ya. Jadi butuh di sini sekali saja menang, ini 4 kali. Nah, jadi kita fokus ke B saja ya, ke B. Oke, jadi di sini butuh 4 ya. Maka peluang B menang karena 4 kali, tentu yang pertama setengah, nanti yang kedua juga setengah peluang menangnya, sampai ke 4 itu adalah setengah, sehingga setengah pangkat 4 sama dengan 1/16. Sangat kecil ya peluang si B menang. Nah, gampang. Maka untuk mencari peluang si A, ya tentu karena mereka bermain berdua, tentu dijumlahkan peluangnya adalah 1. Maka peluang A cukup 1 dikurangi dengan peluang B ya. Nah, itu aja. Jadi 1 dikurang 1/16 sama dengan 15/16 ya. Mudah ya. Oke. Nomor 5 sekarang kita lihat ini. Diketahui A tambah 2B sama dengan 1, B tambah 2C sama dengan 2, dan B tidak sama dengan 0. Jika A tambah NB tambah 2018C sama dengan 2019, maka nilai N adalah, ya ini soalnya ya. Oke. Logikanya untuk mencari nilai A, B, dan C dari dua persamaan ini sulit ya, karena ada 3 variabel A, B, C yang mau dicari ya, sementara yang diketahui persamaan hanya 2, harusnya 3 persamaan. Nah, tapi soal ini bisa dikerjakan dengan sedikit manipulasi ya. Begini ceritanya, lihat, kita fokus pada yang ditanya. Yang ditanya itu A, koefisiennya 1. Oke. Nah, di sini nanti N yang dicari. C, koefisiennya 2018. Nah, C hanya ada di sini. Berarti C di sini kita harapkan menjadi 2018. Ya. Ini mengikuti nanti ya. 1 dan 2 itu mengikuti. Ya, ternyata jadi mudah sekali ya. Cukup ini kita yang harus kalikan 1 saja. Yang di sini 2 dikali berapa supaya 2018? Ya, tentu kita kalikan dengan 1009 ya. Ini kita kalikan saja dengan 1009. 1009. Oke. Nah. Ya. Oke. Maka hasilnya kita teruskan lagi. A tambah 2B sama dengan 1, yang bawah kalikan 1009, maka ini menjadi 1009B ya, ditambah ini 1009 kali 2. Oh, A nya ya,
berarti 2018 ya. C sama dengan, nah ini 1009 kali 2 berarti 2018. Nah perhatikan ya, ini kan tinggal kita jumlahkan saja, kita tambahkan saja, ini menjadi A ya, ditambah B nya itu nih 2B tambah 1009 berarti 1011 B ya. Oke, itu saja 1011 B tambah C nya itu 2018 ya, sama dengan ini 1 ditambah 2018 adalah 2019 ya. Ternyata ini sudah sama dengan yang ditanya ya. Ini tadi ada C nya ya, 2018 C ini ya. Oke, nah udah sama ya. Nah, jadi N itu apa, siapa ya, ini N itu adalah ya 1011 ya, inilah N nya ya. Jadi N sama dengan 1011 ya, mudah sekali ya. Ya, sekarang nomor 6 ya, ini soalnya. Misalkan A sama dengan 2 akar 2 kurang akar 8 kurang 4 akar 2 dan B sama dengan ini, bedanya cuman ini kurang, ini tambah ya. Jika A per B tambah B per A sama dengan X tambah Y akar 2 dengan XY bilangan bulat, maka nilai X tambah Y adalah, oke ya, baiklah. Ini dia soalnya tadi. A nya kita sederhanakan dulu ya, kita sederhanakan dulu. Ini keluarkan 4 nya, bisa ditulis 2 akar 2 dikurang, ini keluarkan 4 nya menjadi akar 4 dikali 2 dikurang akar 2 ya. Oke, jadi A sama dengan 2 akar 2 dikurang, nah ini akar 4 bisa keluar ya, 2 dikali 2 kurang akar 2. Oke, nah dengan cara yang sama B juga ini sama ya dengan yang ini, maka bisa ditulis dari sini B sama dengan 2 akar 2 ditambah ya, ditambah ini sama, berarti teruskan saja ini ya, tambah 2 dikali 2 min akar 2. Oke ya, karena yang ditanya tadi adalah A per B ditambah B per A ya. Nah, biasanya soal seperti ini kita arahkan ke rumus jumlah dan rumus kali ya. Kita teruskan aja dulu sini ya, rumus jumlahnya ya, jumlahnya A tambah B ya. Coba kita tambahkan ini ditambah ini, tentu dicoret ya, habis tinggal 2 akar A tambah 2 akar A didapat 4 akar 2 maksud saya. Jadi 2 akar 2 tambah 2 akar 2, 4 akar 2. Kemudian kita cari A kali B ya, ini kali kemari ini seperti selisih kuadrat ya, langsung aja 2 akar 2 dikali 2 akar 2 itu 8 ya, 2 kali 2 kan 4 kali 2 8 minus kali positif ya, minus ya, 8 dikurang, nah ini 2 kali 2 berarti 4 ya. Ini maaf ya, tadi ada akarnya masih ya, masih ada akarnya, ini juga masih ada akarnya. Nah, jadi sekarang 2 kali 2 tadi 4. Nah, ini akar dikali akar, hilang akarnya, tinggal lah yang di dalam akar, yaitu tinggal dia 2 dikurang akar 2 ya. Maka dari sini A kali B sama ini min 4 kali 2 itu min 8, habis ya, tinggal ini kali ke dalam, min 4 kali min akar 2, 4 akar 2 juga. Nah, oke, sekarang kita
kembali ke yang ditanya ya. Nah, yang ditanya tadi adalah A per B ditambah B per A. B per A. Nah, ini kita tinggal kali silang. A kali A adalah A kuadrat ditambah B kali B, B kuadrat ya, dibagi dengan B kali A, AB ya, sama dengan ini bisa kita faktorkan menjadi A tambah B kuadrat dikurang 2AB ya, dibagi dengan AB. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya ya. A tambah B tadi sudah kita hitung 4 akar 2 ya. 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali AB. AB nya ini ya 4 akar 2, 4 akar 2 dibagi dengan AB juga sama 4 akar 2 ya. Dari sini bisa sama-sama kita bagi 4 akar 2 semua ya, ini sama semua, bagi 4 akar 2, ini coret, ini pun coret pangkatnya saja ya. Maka hasilnya adalah ini 4 akar 2 kurang 2 ya, atau bisa ditulis karena dibalikkan saja ya, ini bisa juga min 2 ditambah 4 akar 2 ya, sama dengan tadi soal di awal adalah X tambah Y akar 2 ya. Nah, dari sini tentunya maka X nya adalah minus 2 ya, yaitu koefisien sini. Oke, berarti Y sama dengan 4, sehingga hasil daripada X tambah Y ya, yang ditanya X tambah Y ya, maka X tambah Y sama dengan minus 2 ditambah 4 sama dengan 2 ya, begitu ya. Ya, sudah sampai tadi soal nomor 6 ya, nomor 6 ya. Nomor 6 tadi soal ini bisa diambil di deskripsi ya, nanti di deskripsi akan saya buat linknya untuk menuju ke soal ini ya. Ya, nanti kita lanjut lagi sesi berikutnya untuk nomor 7 sampai 10 ya. Oke, terima kasih. Sekian.